Jadi gereja ini merupakan salah satu tempat aman buat adik-adik semua yang ada di sini, buat warga yang ada di sini, karena ini salah satu bangunan yang masih berdiri dari sekitar 54 rumah yang memang sudah hanyut, dan dari 1.500 kakak yang ada di Desa Sukarame ini, 800 kakak tuh terdampak. Sobat Viral Kristen, baru-baru ini banjir bandang melanda Pulau Sumatera tak terkecuali Provinsi Aceh. Dan banyak masyarakat mengkaitkan peristiwa banjir ini sebagai dampak dari pelarangan ibadah bahkan penggusuran gereja-gereja yang ada di Aceh. Dalam sebuah video yang beredar di media sosial, banyak penduduk Aceh yang mengungsi ke gereja, bahkan mereka sholat di gereja. Sebuah fakta yang membuka mata banyak orang, di mana selama ini gereja digusur, dimusuhin di Aceh tetapi justru dicari ketika sedang banjir besar. Seperti ini video perjalanan nasib gereja-gereja di Aceh. Dari dianiaya hingga menjadi tempat pengungsian. Ada bawa pemerintah dilemparkan dekatnya di itu, lemparkan hidup baru dilemparkan terus ke salib itu, hidup putus listrik, jaringan listrik itu masuklah orang itu keliling dari mana, selesai kebaktian jam 9, jam 10 para ormas datang dari simpang sana, jalan kaki sana, baru dihalau sama polisi. Lalu polisinya nggak bisa menghadang mereka. Gereja GKPP di Sanggapuru yang akan dieksekusi. Itulah Bu, semua takut, sedih. Datanglah semua orang itu, bawa alat, membongkar itu gereja. Kenapa nggak sedih Bu? Nggak ada lagi bekas kami, tempat kami ibadah. Kalau kita merayakan Natal, kalau kado ada satu putih yang di waktu Natal. Sunyi senyap malam kudus, bintangmu tebarlah. Itu nyanyi dalam Natal. Tapi kita pikir nyanyi Islam 4 April ini yang bilang tadi. Haleluya, 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 amin. Memang sebenarnya kalau ibadah di gereja ini kendalanya banyak, seperti hujan, nyamuk.
apalagi kalau lagi musim panas kan, ini kan semua berdebu. Nanti anak-anak bilang, Kak banyak debu. Ya gimana, kita harus bisa lah mengapakan anak-anak. Ya mau kalau supaya nggak ada debu ya tenanglah, jangan digoyang-goyang kakinya. Itu yang jadi permasalahan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Umat Kristen katanya saya yang harusnya mengambil kebijakan tegas. Umat Islam juga seperti itu. Nah, saya mau pakai yang mana? Saya mau pakai yang Kristen atau yang Islam sekarang? Saya mau tegas, ikuti aturan saja. Kalau kan semua cukupi berkasnya, itu yang benar. Di luar itu saya tidak punya kontak dan tidak punya semacam solusi. Ini adalah bagian dari politik. Dan ini sengaja dibungkus. Dan sengaja tidak diselesaikan. Kalau ini tidak terselesaikan dalam batas waktu tahun 2020, ini akan jadi gorengan politik lagi. Oh enggak lah, saya enggak. Nah, makanya saya bilang enggak lah. Saya enggak pernah untuk komunis politik, enggak lah. Kalau Bapak nanti menang bisa enggak selesaikan? Saya enggak janji ya, saya bilang. Tapi saya akan berusaha, kalau memang diberikan kepercayaan, saya akan berusaha secepat mungkin. Setiap saat kita umbarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi khususnya bagi rakyat yang beragama Kristen di Aceh Singkil, itu nggak pernah ada. Bagaimana Sobat Viral Kristen? Share pendapatmu di kolom komentar ya.